Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang kita dapat ini Tuhan. Sebelum kami mendengarkan apa yang Kau mau katakan Tuhan, bawa hati kami untuk mengerti dan mengetahui apa yang Kau mau sampaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, hari-hari ini kita lihat banyak anak-anak muda, banyak orang-orang muda yang ketakutan, cemas, bimbang, khawatir akan masa depannya. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita mengetahui bersama bahwa masa depan bagi orang-orang percaya, masa depan bagi orang-orang Kristen itu sungguh ada. Haleluya. Pada siang ini kita akan belajar tentang satu janji Tuhan tentang masa depan. Saja kita bersama untuk membuka Amsal pasal ke-23 ayat ke-18. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita perhatikan bagian pertama dari ayat ini. Masa depan sungguh ada. Saudara, perhatikan kata sungguh ada di sini. Sungguh ada berarti benar-benar nyata. Benar-benar terjadi. Jadi apa saudara yang Tuhan mau maksud bagi kita semua? Masa depanmu itu benar-benar nyata. Pasangan hidupmu mungkin itu benar-benar nyata. Pekerjaanmu benar-benar nyata. Karena ada janji Tuhan yang menyertai hidup kita. Bagian yang kedua dari ayat ini berkata, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Kalau kita lihat lingkungan sekitar kita jumpai banyak orang gila, banyak orang stres, banyak orang depresi, bahkan banyak orang yang bunuh diri. Karena apa? Mereka merasa hidup mereka tidak lagi mempunyai harapan. Mereka merasa hidup mereka tidak lagi mempunyai jawaban buat siap pergumulan mereka. Mungkin hari ini kau yang mendengarkan video ini berkata, aku sudah berumur 25 tahun, tapi aku belum menemukan pasangan hidup. Aku sudah kuliah dan lulus tahun kemarin, tapi juga belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin kau yang sedang takut, habis lulus SMA, aku pengen kuliah, tapi sepertinya orang tua tidak bisa membiayai kuliahku. Tapi pada siang ini kita diajar tentang satu janji Tuhan, bahwa harapanmu dalam Yesus itu tidak akan pernah hilang. Haleluya. Dan jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti untuk berdoa, untuk menaruh harapan pada Tuhan. Karena harapanmu di dalam Dia tidak akan sia-sia. Selanjutnya, kita akan belajar beberapa hal tentang bagaimana untuk mewujudkan masa depan yang indah dalam hidup kita. Kita buka bersama saudara di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita perhatikan ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hal pertama dan terutama yang harus kita miliki untuk mencapai masa depan yang indah adalah kita harus memiliki takut dan taat akan Tuhan. Mungkin engkau yang sedang sekolah, lingkungan sekolahmu ada lingkungan perokok, lingkungan sekolahmu ada lingkungan pemabuk, lingkungan sekolahmu suka balapan liar mungkin. Janganlah mengikuti gaya hidup mereka. Karena apa saudara? Ketika engkau berani tampil berbeda, ketika engkau berani untuk berbeda dengan orang-orang yang berdosa, ada janji Tuhan yang menyertai hidup kita. Ada janji Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Ada janji Tuhan yang akan membawa kita kepada masa depan yang indah. Haleluya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mencintai dan mengasihi firman Tuhan. Kita baca dalam Mazmur 1 ayat yang kedua maksud saya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya bersyukur pada Allah bahwa Alkitab yang saudara dan saya pegang itu bukanlah hanya buku yang mengatur tentang surga dan neraka. Itu bukan saja buku yang mengatur tentang hidup dan mati. Itu bukan saja buku yang mengatur tentang kutuk dan berkat. Tapi saya bersyukur pada Allah bahwa Alkitab yang saudara dan saya pegang itu adalah buku yang komplit yang mengatur tentang kehidupan kita. Buku yang dipenuhi dengan jawaban-jawaban hidup. Jadi engkau yang hari-hari ini mulai undur dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau yang hari-hari ini mulai jarang membuka Alkitab. Saya mau katakan, baca lagi. Buka lagi Alkitabmu. Renungkan siap janji Tuhan dalam Alkitab. Karena apa? Ketika engkau membaca Alkitab, engkau akan menemukan harapan di dalam Yesus.
Dan ketika engkau menemukan harapan di dalam Yesus, maka masa depanmu itu akan indah dan bahagia di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita perhatikan dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya pernah memperhatikan saudara, sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu tidak akan pernah mungkin layu dan dia akan selalu menghasilkan buah. Karena selalu ada air yang mengaliri pohon itu. Mungkin hari-hari ini engkau yang mendengar video ini berkata, aku ini orang yang sukses dalam pekerjaan. Aku ini orang yang berhasil dalam studi. Tapi kok dalam hatiku ini ada satu yang kosong, ada satu yang kurang. Dan aku bingung. Siapapun tidak bisa mengisi ruang kosong dalam hatiku ini. Saya mau katakan, biarkanlah Yesus yang mengisi ruang kosong dalam hatimu itu. Karena apa? Ketika engkau mengizinkan Yesus yang tinggal di dalam hatimu, maka engkau akan terus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air itu. Dia tidak akan pernah layu. Itu berarti apa? Engkau tidak akan pernah lagi mengalami kekecewaan dalam hidupmu. Walaupun engkau mungkin hari ini sedang diputus pacarmu, hari ini engkau sedang dihianati oleh sahabatmu. Tapi engkau tidak akan pernah mengalami kekecewaan dalam hatimu. Karena ada Yesus dan Roh Kudus yang selalu mengaliri hatimu. Yang selalu membawa hidupmu kepada pengharapan yang sejati. Dan yang terakhir di ayat 3 dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hari-hari ini kalau kita lihat dunia ini, banyak orang-orang yang gagal. Banyak orang-orang yang tidak berhasil dalam studi. Banyak orang-orang yang tidak berhasil dalam pekerjaan, bahkan dalam hubungan rumah tangga. Banyak suami dan istri yang bercerai. Tetapi sebagai orang-orang percaya, Tuhan berjanji bagi kita semua, bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Engkau yang sedang sekolah, saya berdoa, sekolahmu itu berhasil. Engkau yang sedang bekerja, pekerjaanmu itu berhasil. Engkau yang sedang membina, membangun hubungan rumah tangga. Saya yakin dan percaya, hubungan rumah tanggamu itu akan langgeng. Hubungan rumah tanggamu itu akan berhasil. Karena ada janji Tuhan yang menyertai hidupmu. Dan saya akan akhiri dengan satu ayat saudara. Kita buka bersama di dalam Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Mari kita baca bersama ayat ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mungkin hari-hari ini kalau menonton video ini berkata, Pak, aku ini ya habis kuliah, kerja, nikah, dan punya anak, dan selanjutnya. Itu hanyalah pola pikir orang-orang yang terbatas. Itu hanyalah pola pikir orang-orang yang tidak mempunyai iman. Tapi saya mau katakan, ketika engkau percaya kepada Tuhan, ketika engkau menaruh harapan pada Yesus, maka Dia akan mengajarkan melakukan perkara-perkara yang mungkin bagimu itu mustahil. Dia akan menjawab setiap doa-doamu yang mungkin bagimu itu mustahil. Karena bagi Dia tidak akan ada mustahil. Dan Dia akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Mungkin kau berpikir habis SMA, kerja, dan nggak tahu mau ngapain lagi. Tapi saya mau katakan dalam nama Tuhan, bahwa ketika Yesus ada bersamamu, Ia akan membawa hidupmu melihat perkara-perkara yang ajaib. Bahkan kau akan tercengang-cengang. Karena mungkin kau berkata, itu tidak mungkin bagiku. Itu mustahil bagiku. Tapi saya yakin dan percaya, itu yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidupmu. Haleluya. Mungkin hari-hari ini engkau yang sedang cemas, engkau yang sedang khawatir, engkau yang sedang takut tentang masa depanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh engkau sampaikan buat kami semua, Tuhan. Hamba berdoa buat setiap orang yang sedang takut, sedang cemas, sedang bingung tentang masa depannya. Sedang khawatir tentang pasangan hidupnya. Sedang khawatir akan keharmonisan rumah tangganya. Oh Tuhan, kami sudah mendengar janji firman-Mu, bahwa apapun yang kami perbuat di dalam Engkau, bersama Engkau, Engkau akan mengerjakan mujizat. Tuhan, berikan kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan video ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas. Biarlah Roh Kudus yang menyingkapkan hal-hal yang lebih besar dalam setiap orang yang mendengarkan video ini. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.